Kebesaran Mojopahit adalah hasil dari kerja keras Kakang Gajah Mada yang untuk merawat dan menjaganya dibutuhkan orang yang memiliki kekuatan sebagaimana dirinya. Sampai sejauh ini, Mojopahit masih tetap utuh dan tetap memayungi segenap rakyatnya dari ujung timur hingga ujung barat Nusantara. Namun entah nanti, setelah aku tiada, Sang Permaisuri Raja sangat sadar pada kebenaran dari apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Paduka Sori sependapat dan membenarkan apa yang dikatakan suaminya, bahwa ke depan Mojopahit membutuhkan tulang yang kukuh sebagaimana yang pernah dimiliki oleh Gajah Mada. Untuk mendapatkan sosok yang bisa mengembari Gajah Mada ternyata bukan perkara yang gampang. Akan tetapi, meskipun kesadaran itu begitu utuh menempatkan diri di benak Permaisuri Raja, namun ia tetap mengalami kesulitan menerima rencana suaminya yang akan menggeser kedudukan yang semula dimiliki Kusuma Wardani dan kemudian dialihkan ke pihak lain. Tetapi, apakah dengan semua alasan itu, Gusti Prabu akan mengalihkan hak Sekar Kedaton kepada Minak Jinggo itu? Ucapan Paduka Sori itu sontak menyebabkan Hayam Wuruk meradang. Ucapan Sri Sudewi dengan telak menyentuh pusat simpul saraf ketersinggungannya. Apa kau bilang? Minak Jinggo? Siapa itu Minak Jinggo? Melihat suaminya benar-benar marah, Paduka Sori kini menunduk. Namun sejenak setelah itu, istri sang raja itu kemudian menengadah kembali. Aku tidak punya anak yang bernama Minak Jinggo. Dari teriakan itu, Dyah Kusuma Wardani bisa mengukur betapa romonya benar-benar marah. Pun Paduka Sori sama sekali tidak menyangka suaminya akan sedemikian marah ketika anak lelakinya disebut dengan panggilan olok-olok Minak Jinggo. Paduka Sori terhenyak melihat suaminya membutuhkan penyaluran kemarahannya. Tempat duduk yang terbuat dari kayu jati pilihan itu kemudian diangkat dan dibantingnya dengan keras. Patah kaki kursi yang berukir indah itu menjadi beberapa bagian. Dengar, jangan sekali-kali kau panggil Wirabumi dengan nama olok-olok itu. Siapapun yang berani melakukan itu, aku menjanjikan dadung yang kuat untuk menggantungnya di alun-alun dengan disaksikan oleh segenap rakyat. Belum lama berlalu, aku kehilangan seorang ibu, dan Mojopahit sedang dalam keadaan berkabung. Tega-teganya kau memintaku datang hanya untuk mendengar olok-olok itu. Sebuah ancaman kini telah dilepas. Namun Paduka Sori bukan jenis orang yang mudah gentar. Sang Permaisuri adalah adik sepupu dari sang raja itu sendiri. Ia kemudian bangkit dan berdiri melihat suaminya akan beranjak meninggalkan istana kediamannya. Apa benar Gusti Prabu akan menunjuk Minak Jinggo itu sebagai seorang putra mahkota? Menggigil kini Prabu Hayam Wuruk. Simpul saraf kemarahan itu akhirnya benar-benar meledak. Prabu Hayam Wuruk berbalik dan memandang istrinya dengan mata yang nyaris lepas dari kelopaknya. Namun dengan nafas yang mengombak dan dengan tatapan mata yang tidak kalah tajam, Paduka Sori menempatkan diri di depan suaminya. Melihat perkembangan itu, Kusuma Wardani tidak mampu menutupi kecemasannya. Minak Jinggo siapa yang kau maksud? Balas Prabu Hayam Wuruk dengan suara yang sangat bergetar. Dengan nafas yang mengombak, sang Prabu kini berusaha untuk menguasai dirinya. Aku tidak mengenal siapa itu Minak Jinggo. Akan tetapi, jika yang kau maksud adalah Bri Wirabumi, maka kau benar.
Aku sedang mempertimbangkannya untuk mengangkat menjadi seorang Kumara Raja. Ke depan, Mojopahit akan membutuhkan tangan yang kuat, pemerintahan yang berwibawa. Dan aku melihat Wirabumi memiliki kekuatan yang diinginkan oleh Mojopahit. Jawaban yang diberikan Prabu Hayam Wuruk itu adalah jawaban yang lugas dan telak yang tidak perlu diulang kembali. Sang Prabu kemudian berbalik dan mengayunkan langkah kakinya untuk bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa orang prajurit yang semula mengawalnya kini bergegas menyesuaikan diri. Dengan sikap mereka menempatkan diri mengawal langkah sang raja. Sementara itu, Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi benar-benar tidak mampu menguasai dirinya. Ia kemudian jatuh terduduk di lantai dengan mata yang membeliak-beliak liar. Dengan gugup, Kusumawardhani mendekat dan memegang tangan dari ibundanya. Bertambah panik dan gelisahlah kini Sekar Kedaton ketika mendapati ibunya telah kehilangan kendali dengan sangat sempurna. Mata Sri Sudewi kini membeliak terbalik, sementara dari mulutnya keluar busa. "Kanjeng Ibu!" jerit Kusumawardhani ketika melihat keadaan ibunya yang sangat menakutkan. Jeritan Kusumawardhani itu tertangkap oleh para emban yang semula mengambil jarak. Dengan tangkas, para abdi dalam emban itu kemudian mengangkat tubuh sang permaisuri yang kemudian digotong beramai-ramai menuju ruang dalam dan dibaringkan di atas pembaringannya. Dengan diliputi rasa kepanikan, Kusumawardhani mencermati keadaan dari ibundanya. Kusumawardhani menandai karena telah terjadi berulang kali. Apabila ibunya berada dalam keadaan yang sangat tertekan, dari mulut ibunya akan keluar busa. Itulah sebuah keadaan yang semula membuatnya ketakutan. Namun sang Sekar Kedaton itu hafal, setelah beberapa saat sang waktu berlalu, keadaan sang permaisuri akan kembali pulih seperti sedia kala. Para emban itu rupanya juga sangat paham dengan apa yang harus mereka kerjakan. Ada yang mengipasi, ada pula yang melulurkan ramuan obat ke pundak, punggung dan leher dari istri sang raja itu. Dyah Kusumawardhani kemudian menempatkan diri duduk di ujung pembaringan sambil mengurut kaki ibundanya. Pandangan mata dari Paduka Sori Sri Sudewi itu kosong yang menyebabkan Sekar Kedaton kini merasa takut. Baru saja ia kehilangan neneknya, haruskah kini ia kehilangan ibunya pula? Benar sebagaimana pengalaman yang tersimpan di benak Kusumawardhani, tidak berapa lama setelah itu busa yang keluar dari mulut ibunya berhenti. Namun tatapan mata sang permaisuri itu menjadi pandangan yang menakutkan dan membuat Kusumawardhani menjadi tidak nyaman dan gelisah. Sekar Kedaton Kusumawardhani menoleh ketika terasa ada tangan yang menggamitnya. Seorang perempuan sebaya ibunya yang berpakaian emban kini memberinya isyarat untuk mengikutinya. Dyah Kusumawardhani bangkit karena tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Meskipun perempuan itu hanya berderajat emban, sejak masih bayi ia telah menanamkan pengaruh yang membuat Sekar Kedaton menjadi terasa sangat menakutkan. Emban Ragaweni kemudian membawa Kusumawardhani untuk duduk-duduk di bawah sebuah pohon. "Ada apa, Bibi?" tanya Kusumawardhani. Emban Ragaweni memandang Kusumawardhani dengan tatapan mata yang sangat tajam, tatapan yang menempatkan Kusumawardhani di tempat yang sangat tidak tenang. Sekar Kedaton ingat bahwa pada sejak masih bocah, Emban Ragaweni adalah orang yang paling dipercaya ibunya untuk membantu mengasuhnya. Sebagai pengasuh, Emban Ragaweni menanamkan pengaruh yang luar biasa. Jika Kusumawardhani nakal, maka Emban Ragaweni adalah satu-satunya emban yang berani menghukumnya dengan cubitan dan juga bahkan bentakan yang kasar. Belakangan, hubungan yang dekat dengan emban itu dirasakan semakin tidak nyaman karena Emban Ragaweni bertindak melebihi kepatutan dan kewenangannya. "Bagaimana dengan sikap ramahmu?" tanya Emban Ragaweni.
Kusumawardhani memilih menjatuhkan pandangan matanya ke kejauhan daripada membalas tatapan mata dari Emban Ragaweni. "Sikap yang mana, Bibi?" balas Kusumawardhani dengan tanpa menoleh. Perlahan Emban Ragaweni menyentuh dagu Kusumawardhani. "Ramamu akan mengangkat Menak Jinggo sebagai pangeran pati?" tanya emban itu. Kusumawardhani kini mengerutkan dahi. Sebagaimana romonya, tiba-tiba Sekar Kedaton Kusumawardhani merasa ada yang tidak patut pada sebutan olo-olo itu. Sekar Kedaton kemudian menggeser sikap duduknya supaya bisa membalas menatap wajah dari emban itu. "Bibi, siapakah orang yang pertama kali memberi nama olo-olo Menak Jinggo itu?" Pertanyaan balasan yang dilepas Kusumawardhani rupanya memerlukan perenungan lebih dulu sebelum menjawabnya. Namun Emban Ragaweni tidak menyimpan keraguan untuk menggerakkan tangan kanannya dan kemudian mendekap dadanya. "Aku yang menciptakan nama itu," balas Emban Ragaweni. Kusumawardhani memandang Emban Ragaweni dengan tajam. "Jadi Bibi yang menciptakan nama olo-olo yang telah menyebabkan Romo Prabu marah?" "Ramamu marah?" "Sangat, Bibi, amat sangat marah. Karena tadi Kanjeng Ibu menyebut nama Dimas Beriwirabumi dengan nama olo-olo Menak Jinggo. Romo Prabu menjadi murka. Kursi itu diangkat dan dibantingnya. Bibilah orang yang harus bertanggung jawab atas kemarahan dari Romo Prabu itu." Pendapat Dyah Kusumawardhani membungkam mulut Emban Ragaweni untuk tidak bisa berbicara apa-apa. Sejenak setelah terdiam, Emban Ragaweni berdiri dan menempatkan diri di depan Sekar Kedaton. "Apakah Ramamu dengan tegas menyebut akan mengangkat Menak Jinggo itu sebagai pangeran pati?" Kusumawardhani kini merasa jengkel. "Wirabumi, Bibi, bukan Menak Jinggo. Sebutan yang Bibi berikan kepada Dimas Wirabumi telah menyebabkan Romo Prabu menjadi marah. Sebaiknya Bibi jangan pernah menyebut nama itu." Emban tua yang masih perawan itu kini tersenyum dengan sinis. "Terserah padamu, Kusumawardhani." Sekar Kedaton kini balas memandang lawan bicaranya. Akan tetapi berpikir dengan cara apapun, Kusumawardhani mengalami kesulitan memahami mengapa ibunya memberi kewenangan kepada emban itu. "Bibi, Mojopahit membutuhkan tulang yang kuat dan otot yang kukuh. Aku sama sekali tidak keberatan jika Romo Prabu kemudian menunjuk Dimas Wirabumi sebagai penggantinya," jawab Kusumawardhani. Jawaban yang diberikan Kusumawardhani itu telah menyebabkan Emban Ragaweni terbelalak dengan mata yang nyaris terlepas dari kelopaknya. Sebagaimana Permaisuri Paduka Sori, Emban Ragaweni merasa memiliki hak untuk tidak senang dengan jawaban itu. Dengan kasar, Emban Ragaweni kini memegang dagu Sekar Kedaton dan memaksa untuk menoleh kepadanya. "Kusumawardhani, jangan pernah sekalipun kau berpendapat seperti itu. Semua orang mempertaruhkan apapun untukmu. Biongmu menderita batin di sepanjang usianya dan berusaha keras untuk mengamankan kedudukanmu. Akan tetapi, kau yang dibela justru mengecewakan banyak orang." Kusumawardhani hanya bisa menunduk ketika Emban Ragaweni tidak sekedar memegang dagunya, namun juga menekannya. Ayunan nafas Emban Ragaweni yang tersengal itu benar-benar mewakili amarah yang tidak terbendung dalam hatinya. "Kau belum menjawab pertanyaanku, Kusumawardhani," tekan Emban Ragaweni. Dyah Kusumawardhani kemudian menepis tangan dari Emban Ragaweni dan kemudian ia melangkah mundur. Sang Sekar Kedaton harus menahan nafasnya ketika menghadapi perempuan yang sangat ditakuti itu.
Sebenarnya sang Sekar Kedaton sangat sadar Emban Ragaweni sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun untuk bisa bersikap semacam itu. Akan tetapi ibunya lah yang telah memberikan kewenangan itu. Ayo cepat, katakan apa yang disampaikan oleh ramamu yang telah menyebabkan kanjeng ibumu kehilangan kesadaran itu, bentak Emban Ragaweni. Kusuma Wardani kini mendekap dadanya dengan kedua tangannya. Pertanyaan Emban Ragaweni tidak bisa dihindari. Pertanyaan itu harus dijawab dan Kusuma Wardani tidak mengalami kesulitan untuk mengenang kalimat apa yang telah diucapkan oleh romonya. Mojopahit membutuhkan tangan yang kuat. Demikian kata Romo. Tangan kukuh dan kuat itu pernah dimiliki oleh Mahapati Gajah Mada. Ke depan, Mojopahit menghadapi tantangan yang sangat berat. Itulah sebabnya Mojopahit harus dipimpin oleh tangan yang kuat dan kukuh. Romo Prabu memutuskan akan menunjuk Dimas Briwirabumi sebagai penggantinya. Kusuma Wardani telah menjawab pertanyaan itu dengan tegas dan lugas. Akan tetapi pertanyaan itu ternyata memunculkan rasa yang tidak senang di hati Emban Ragaweni. Raut wajah dan bahasa tubuhnya kini menggambarkan murka yang tidak tertahankan. Rencana ramamu itu harus digagalkan, kata Emban Ragaweni dengan suara yang bagai ditelan. Sikap Emban Ragaweni yang demikian menempatkan Dyah Kusuma Wardani merasa semakin heran. Sama seperti ibunya, Emban Ragaweni benar-benar tidak bisa menerima rencana dari sang raja yang akan mengangkat adik Kusuma Wardani untuk menjadi seorang pangeran Pati. Rasa heran itu yang kemudian menggiring pada rasa penasaran yang selama ini menyebabkan hatinya menjadi tidak tenang. Padahal jauh di kedalaman hatinya, Kusuma Wardani sangat sepakat dengan rencana dari romonya itu. Ia merasa sangat tidak keberatan jika Briwirabumi didudukan sebagai seorang kumara raja. Bibi, bisakah Bibi bercerita kepadaku bagaimana sebenarnya asal muasal dari gagasan perjodohan itu? Emban Ragaweni yang sedang sibuk menata detak jantungnya kemudian berpaling menatapnya. Perjodohan siapa? Perjodohan antara aku dengan Wikramawardhana. Siapa yang punya gagasan itu, Bibi? Aku. Sekar Kedaton Kusuma Wardani memang telah menghitung bisa jadi perjodohan itu memang dirancang oleh ibunya, namun bisa pula datang dari arah yang tidak terduga, bisa dari seorang emban yang bernama Ragaweni. Kenapa, Bibi? Tanya Kusuma Wardani. Apa yang kenapa? Kenapa Bibi menggagas perjodohan itu? Emban Ragaweni kini tersenyum. Itu adalah sebuah cara untuk membendung rencana ramamu. Aku tahu cara berpikir ramamu hingga ke dalam lipatan yang paling dalamnya. Hayam Wuruk bersikukuh untuk menempatkan Menak Jinggo sebagai seorang kumara raja adalah karena Mojopahit membutuhkan tulang yang kuat, membutuhkan raja yang berotot kawat bertulang besi. Tetapi tidak hanya Wirabumi yang memiliki otot kawat dan tulang besi itu. Wikramawardhana juga memilikinya. Agaknya Emban Ragaweni telah kehilangan rasa hormatnya meskipun yang sedang ia bicarakan adalah seorang raja. Ia menyebut nama Hayam Wuruk begitu saja tanpa penghormatan sama sekali. Melihat romonya dilecehkan seperti itu, Kusuma Wardani kini merasa ulu hatinya disayat dengan sempilu. Kusuma Wardani memejam dan dari kedalaman kelopak matanya ada rangsangan mengalirnya air yang harus ia bendung dengan sekuat tenaga. Jangan menangis, bisik Kusuma Wardani pada dirinya sendiri. Jangan menangis Kusuma Wardani. Mojopahit membutuhkan Sekar Kedaton yang berhati baja.
persoalan yang ada di depan matamu harus kau sikapi dengan mengesampingkan air mata dan bentuk-bentuk sikap cengeng lainnya. Dia Kusumawardhani kini tetap menunduk dan akhirnya memilih membiarkan air matanya mengalir. Sudah aku bilang jangan menangis. Untuk selanjutnya, harus kau tumbuhkan dalam hatimu semangat untuk menyongsong masa depanmu. Kau harus mempertahankan hakmu. Jangan sampai tahta itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Aku sama sekali tidak senang ketika melihat kau menangis. Kusumawardhani tetap membiarkan air matanya mengalir, namun tidak terdengar sedu dan isak tangisnya. Seorang emban muda kini datang mendekat. Terlihat sekali emban itu sangat takut kepada emban Ragaweni. Ada apa? Tanya emban Ragaweni sambil memberikan lirikan tajamnya. Gusti Prameswari sudah sadar. Emban Ragaweni kemudian bangkit. Sementara itu di tempat yang lain, patan lambang negara di salah satu lempengan batu itu kini menjadi titik perhatian dari Prabu Hayam Wuruk. Sang raja itu tidak berkedip memperhatikan, seolah sambil berusaha mengukur hingga kapan lambang negara itu bisa menjadi perkat keutuhan negara Wilwatikta. Lambang yang berbentuk semburat sinar dengan 8 arah mata angin dan bentuk bulatan di bagian tengah itu dulu dibuat berdasar gagasan dari Gajah Mada. Kemudian lambang itu diterapkan sebagai lambang negara menggantikan lambang sebelumnya yang berbentuk Cihna Gringsing Lobeng Lueh Laka berupa gambar buah maja yang diletakkan di tengah-tengah selembar kain yang berwarna merah bata. Tidak hanya lambang negara yang kemudian biasa disebut sebagai Surya Mojopahit yang diubah, mendiang Gajah Mada juga menyempurnakan kitab Undang-Undang Kutara Manawa yang menjadi penjamin bagi mereka yang berurusan dengan keadilan. Kitab undang-undang itu disusun dan berlaku sejak zaman pemerintahan Raden Wijaya dan bahkan pernah digunakan untuk menjerat Lembu Sora. Sejauh waktu berlalu, Mojopahit masih tetap utuh. Sejauh waktu berlalu, belum ada pernyataan dari negara bawahan yang menyatakan memisahkan diri dari Mojopahit, meskipun tanda-tanda kerenggangan itu muncul di sana-sini. Warisan kekuasaan atas Mojopahit yang besar, buah kerja keras dari Gajah Mada masih bulat. Namun ke depan, terhitung sejak dirinya tidak lagi menjadi seorang raja, adakah Mojopahit akan tetap utuh, sementara di dalam kerabat keluarganya sendiri, tanda-tanda perebutan atas kekuasaan itu kini telah mulai menampak. Pada kubu sebelah kiri ada Kusumawardhani, dan pada kubu sebelah kanan ada Bre Wirabumi. Bagaimana kalau dua-duanya aku perlakukan dengan adil? Tanya Hayam Wuruk pada dirinya sendiri. Akan tetapi pertanyaan itu sejatinya juga pernah terlontar 15-an tahun yang lalu, ditujukan pada sosok yang sama, yaitu Gajah Mada. Jadi Gusti Prabu akan membagi negara ini menjadi 2, balas Gajah Mada. Hayam Wuruk kini mengangguk. Kalau Gusti Prabu melakukannya, Gusti Prabu akan menjadi raja yang bodoh. Sangat disayangkan bila ada seorang raja yang melakukan tindakan bodoh. Secara pribadi, apabila ada rakyat yang melakukan tindakan bodoh, maka akibatnya hanya dirasakan oleh rakyat itu sendiri atau lingkungan yang kecil. Tetapi apabila raja yang melakukan tindakan bodoh, yang merasakan akibatnya adalah rakyat dari seluruh negeri. Mengatakan raja bodoh dengan begitu lugas, tidak ada yang berani melakukan itu kecuali Gajah Mada. Akan tetapi sang raja memang tidak mungkin mempersoalkan sikap dari Gajah Mada yang demikian. Sang Prabu bahkan sudah terbiasa dengan sikap itu. Gajah Mada adalah orang yang berbicara belak-belakan, berbicara apa adanya.
Ia tidak suka berbasa-basi atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Gajah Mada juga tidak segan-segan memarahi Hayam Wuruk bila dianggap melakukan kesalahan. Bergaul sejak lahir telah menempatkan Gajah Mada tidak ubahnya orang tua bagi Hayam Wuruk itu sendiri. Gusti, negara bukanlah tanah warisan yang bisa dibagi-bagikan. Pada suatu hari, Gusti membelah Mojopahit menjadi 2 bagian. Separuh Gusti Prabu berikan kepada Wirabumi, dan yang separuh yang lain Gusti berikan pada Kusumawardhani. Pada suatu ketika lagi, jika Wirabumi memiliki 5 orang anak, negaranya akan dipecah lagi menjadi 5. Pun hal yang sama dilakukan oleh Kusumawardhani yang memiliki anak 15. Negara yang menjadi jatahnya akan dipecah menjadi 15. Jika hal itu terjadi, maka akan sia-sia kerja keras menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang selama ini hamba lakukan. Jawaban yang diberikan Gajah Mada itu telah menyebabkan Hayam Wuruk terperangah. Gajah Mada kini melanjutkan kata-katanya. Kebesaran nama Prabu Airlangga kurang apa? Dengan susah payah, kahuripan dibangun dan dibesarkan. Yang dilakukan itu setelah perang yang melelahkan, seperti yang dialami pula oleh Mojopahit. Prabu Airlangga ingin bertindak adil pada kedua anaknya. Maka kemudian dibelahlah kerajaan Kahuripan menjadi 2, separuh Kediri dan separuh Daha. Pembelahan itu bahkan berujung pada persaingan tidak sehat antara kedua negara itu. Perselisihan antara Daha dan Kediri sangat sering sekali terjadi. Apakah Gusti Prabu berharap Mojopahit nanti akan mengalami hal yang sama? Rangkaian kalimat yang dilontarkan oleh Gajah Mada itu menghujam sangat dalam di benak Prabu Hayam Wuruk. Sungguh sebuah cara pandang yang tidak bisa diabaikan. Menurut hamba, Gusti Prabu harus mengesampingkan Kusumawardhani karena ia adalah seorang perempuan. Gusti Prabu harus menempatkan Bri Wirabumi sebagai seorang pangeran pati dan juga penerus tahta karena ia adalah laki-laki. Gusti, kebesaran dan keutuhan Mojopahit jauh lebih penting dari sekedar memanjakan hati anak-anak yang tidak tahu apa-apa bagaimana membesarkan negara ini. Gusti Prabu jangan pernah membelah Mojopahit menjadi 2 untuk mereka, atau atas nama keinginan bertindak adil. Gusti Prabu jangan coba-coba untuk melakukannya. Hamba yang telah bersusah payah membesarkan Mojopahit sampai seperti sekarang ini tidak akan pernah rela jika Gusti Prabu melakukan hal itu. Hayam Wuruk ini membeku. Kenangan itu bagai terjadi pada kemarin sore. Kata demi kata yang dilontarkan oleh Gajah Mada itu membekas dengan sangat dalam. Kini setelah Bri Wirabumi dewasa, setelah Kusumawardhani juga dewasa, ternyata bukanlah perkara yang gampang bagi Hayam Wuruk untuk menjalankan saran dari Gajah Mada itu. Dari banyak arah ada banyak perlawanan dan mereka yang tidak menyadari masa depan negara Mojopahit sedang dipertaruhkan. Mereka yang berebut kuasa itu didasari nafsu untuk berkuasa. Nafsu yang sangat mencemaskan karena bila masing-masing pihak berbenturan, maka akan terjadi sebuah perang saudara. Perang yang terjadi di antara keluarga sendiri. Senja kini perlahan-lahan mulai turun. Sang Prabu Hayam Wuruk semakin larut memandang bulatan surya Mojopahit, memandang Jihna Gringsing Lebeng Lueh Laka yang dibeber melekat di dinding, memandang payung kebesaran yang dulu digunakan untuk mewisuda dirinya, memandang deretan tombak yang berdiri rapi di tempatnya. Dari arah entah di mana, lamat-lamat kini terdengar dendang tembang Megadroh
yang mungkin dilantunkan oleh seorang emban yang mengalami kesulitan untuk menghapus kenangannya pada Ibu Suri mantan Prabu Putri Sri Gitarya.